Udah akhir tahun 2022 dan bentar lagi masuk tahun baru. Ternyata masih banyak kalian yang nanya apa kabar iPhone 8 Plus dan iPhone 8 di tahun ini. Apakah masih layak dibeli? Well, jawaban singkat dari gue, jelas enggak. Tapi barangkali ada kalian yang masih pengen beli, gue akan kasih 6 kelebihan yang akan kalian rasain beserta 6 hal yang harus kalian antisipasi. Kalau misalkan beli, ya jadi udah nggak nyesel gitu lah ya. Jadi langsung aja kita bahas. So welcome back to Up to Date Aiden Channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Yang plus-plus memang selalu lebih oke ketimbang ukuran biasa. Ya, di iPhone 8 Plus itu kalian bisa punya ukuran yang lebih besar di 5,5 inch ketimbang iPhone 8 yang hanya di 4,7 inch. Jadi otomatis konten yang ditampilin itu bisa lebih banyak dan gak cuman itu. Di versi Plus punya kualitas resolusi yang lebih tajam. Emang kalau dilihat secara bersebelahan itu nggak akan terlalu kelihatan perbedaannya. Tapi kalau misalkan kalian lihat secara dekat, ya barulah kelihatan pixel di 8 Plus itu lebih rapat dan lebih tajam. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal kualitas panel warnanya, IPS LCD di kedua HP ini masih bagus banget. Brightness-nya cukup cerah, support 3D touch juga, jadi kalau misalkan kalian pengen buka quick access app bisa lebih cepet dan lebih responsif ketimbang haptic touch yang di iPhone baru. Itu menarik banget, dan tentunya di iPhone 8 Plus kalau misalkan kalian pengen gunain secara landscape itu bisa ketimbang iPhone 8 biasa yang cuma bisa digunain portrait aja di home screen-nya. Kamera belakang iPhone 8 Plus tersedia setup dual kamera yang terdiri dari 12 megapiksel primary lens f1.8 dan 12 megapiksel telephoto lens dengan bukaan cahaya f2.8. Sedangkan iPhone 8 biasa ya cuma satu lensa. Dan ini sama kayak iPhone 8 Plus tentunya di resolusi 12 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.8 juga. Untuk kualitas foto sebenarnya ya ini standar aja, nggak yang mewah gimana-gimana ya. Untuk kualitas di kondisi daylight dalam segi detail ini masih cukup tajam, dynamic range-nya bagus, kualitas warna mendekati natural. Tapi kalau kita ngomongin soal highlight, ya menurut gua agak mulai kurang. Mesti sering-sering mainin exposure-nya biar kelihatan bagus dan warna makin kelihatan perfect aja. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal lensa telefoto di iPhone 8 Plus, tentu buat yang suka foto-foto portrait ini akan sangat bermanfaat, dan buat yang pengen ngasilin background blur ketika foto orang ala-ala DSLR, ya tentu 8 Plus lebih unggul ketimbang iPhone 8 biasa. Dan ngomongin soal kondisi low light, detail memang udah mulai menurun, tapi dalam segi karakteristik warnanya ini masih terlihat natural. Highlight ya masih cukup oke, tapi again mesti dimainin exposure biar kelihatan bagus. Dan karena iPhone 8 series ini udah keluar 5 tahun yang lalu, jadi fitur night mode tidak tersedia, otomatis berasa noise dan grain-nya. Tapi kalau kita ngomongin dalam segi perekaman video, barulah iPhone 8 pun ukuran 5 tahun yang lalu masih bisa bersaing sama HP-HP zaman sekarang. Gimana enggak? Kualitas resolusinya bisa support sampai 4K 60 fps di kamera belakang yang stabil juga. Bahkan kalau misalkan kalian pengen record Instastory langsung di aplikasi Instagram, ini stabil nggak pakai patah-patah bosku. Lebih bagus ketimbang Android 3-4 jutaan lah ya. Untuk pertama kalinya di iPhone 8, 8 Plus, dan iPhone X, Apple bisa memberikan fitur wireless charging. Ya, buat yang pengen nge-charge tanpa kabel, ini bakalan kepake banget. Terutama buat kalian yang pengen nge-charge ditinggal tidur, akan sangat ngebantu. Dan untuk pertama kalinya juga di iPhone yang keluar tahun 2017, aka iPhone 8 Plus, 8, dan iPhone X lagi, bisa support 15 watt fast charging. Ya emang sih kalau misalkan sekarang mau di-compare sama HP-HP 2 jutaan zaman sekarang, pasti masih kalah, tapi ini lumayan cepet ketimbang di 10 watt. Oke, ngomongin soal fitur, iPhone 8 Plus dan iPhone 8 biasa udah support stereo speaker, alias punya dua speaker yang posisinya satu di bagian earpiece menghadap ke depan dan satu lagi ada di bagian bawah kanan yang menghadap ke bawah. Untuk kualitas suara, gimana? Wah, menurut gue ini masih tergolong bagus. Untuk kualitas suaranya itu lebih condong ke balance. Iya, jadi dalam segi bass, treble, vokal nggak ada yang dominan satu sama lain. Bener-bener enak di kuping, walaupun dalam segi tingkat volume
ya masih kalah lah ya sama HP-HP Android 3 jutaan zaman sekarang. Tapi kalau misalkan buat kalian pengen nonton ataupun main game menggunakan speaker bawaan, gue rasa ini bakalan oke banget. Dan by the way, NFC-nya pun juga sudah dibuka untuk third party apps. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money dari iPhone ini keluaran 5 tahun yang lalu, udah bisa. Menarik banget. Dan untuk haptic vibration iPhone, ya tentu ini bagus banget, punya getaran yang bagus. Apalagi di iOS 16, haptic vibration-nya bisa berjalan di keyboard. Jadi berasa lah ya mewah dan enaknya. Walaupun HP ini masih menggunakan tombol home button konvensional, tapi nggak usah takut rusak kalau ditekan berkali-kali, karena sudah menggunakan teknologi haptic vibration yang bisa memberikan feels yang sama kayak neken tombol beneran tanpa kita tekan. Ya, jadi seperti yang gue bilang tadi, mau ditekan beribuan kali tuh nggak akan rusak, nggak akan jebol kayak di iPhone 6s ke bawah. Dan kalau misalkan dirasa ini feelsnya masih kurang bang, getarannya kurang, tenang, ada 3 pilihan. Jadi yang paling basic, kedua sampai yang ketiga. Gue sih lebih pilih yang ketiga karena beneran berasa neken tombol home button gitu loh ya. Enak banget. Dan by the way, di tombol home buttonnya pun tersedia sensor fingerprint atau touch ID yang punya performa bagus, tapi dengan catatan tangan kalian tuh nggak boleh basah atau berkeringat. Kalau udah mulai basah berkeringat ya bakalan susah. Harus sering-sering lapin touch ID-nya biar punya performa yang ngebut dan sama. Tapi ya ini lebih convenient ketimbang Face ID yang mesti pakai Apple Watch ataupun iPhone 12 ke atas kalau mau unlock pakai masker sih. Untuk pertama kalinya Apple merubah bahan material back cover di iPhone menggunakan kaca asli mengkilat, jadi terlihat lebih elegan walaupun memang lebih kelihatan sidik jari tempelannya ya, fingerprint magnet. Tapi dengan perpaduan warna yang hand-trick kece terutama warna goldnya, ini terlihat sangat-sangat keren. Dan dalam segi feels pun juga nggak kalah saing, berasa banget solidnya, mewah, pokoknya berasa HP flagship. By the way, ini ada warna red dan gold. Keduanya ini paling favorit kalau misalkan gue lihat survei. Kalian tim gold atau tim red? Coba komen di bawah. Kalau gue jelas lah, tim gold. Lebih elegan dan keren. Lanjut, ngomongin soal bobot. iPhone 8 Plus tentu lebih berat di 202 gram dengan ketipisan di 7,5 mm, sedangkan iPhone 8 biasa di 148 gram dengan ketipisan di 7,3 mm. Dan by the way, kedua HP ini support fitur IP67 water and dust resistant, jadi kalau misalkan kena air ataupun kecemplung di air selama 1 meter atau selama 30 menit di kedalaman 1 meter akan aman-aman aja. Tapi saran gue buat kalian yang mau beli HP second, jangan coba-coba deketin ke air karena kalian nggak tahu apakah iPhone itu udah dibongkar. Ya kalau misalkan nanti rusak karena air, berabe deh, bahaya. Jadi jangan ya, jangan. Oke guys, jadi kalian udah lihat 6 kelebihan yang ada di iPhone 8 series ya. Minimal itu yang bisa menggambarkan kalau kalian masih mau beli iPhone 8 di tahun 2022 atau 2023. Nah, sebelum kalian beli, saran gue tonton dulu video ini sampai habis, karena gue akan bahas antisipasinya juga supaya kalian nggak nyesel lah ya kalau misalkan udah beli. Dan kalau misalkan sampai saat ini kalian masih nonton, boleh dong like ya sebanyak-banyaknya. Dan langsung kita bahas dari yang pertama. Besar kemungkinan dalam segi software update, iPhone 8 series mentok hanya di iOS 16 karena udah berumur 5 tahun dan udah terima 5 kali update software. Boy, kalian bilang, bang, tapi kan iPhone 6s bisa dapat 6 kali software update tuh. Ya itu sangat langka banget case ya. Jadi jangan expect apa-apa. Kalau misalkan kalian gambling beli dengan harapan tahun depan masih dapat terus iOS 17 membawa fitur-fitur banyak, redesign, dan kalian gak bisa nikmatin, kan sedih. Tapi kalau misalkan kalian keburu beli dan bertanya, bang, kalau misalkan HP ini udah gak terima software update lagi, berarti udah gak bisa digunain dong? Jawabannya masih bisa, tenang aja, masih bisa dipakai sampai kapanpun selama HP-nya ya masih beneran bagus. Karena ada iPhone 4 gua udah keluar tahun 2009, itu masih bisa kepake semua fitur-fiturnya berjalan. Hanya aja beberapa aplikasi udah mulai nggak support aja sih. Kalau Apple bikin chipset, tentu itu deh yang paling ngebut, paling kencang, paling oke, pokoknya paling hebat. Tapi sayangnya karena iPhone 8 series udah berumur 5 tahun, gue ngerasa performanya udah mulai ngos-ngosan sih. Walaupun dalam segi Antutu masih bisa hit yang ke 300 ribuan, tapi gue main Genshin Impact, game yang paling berat,
Playable itu hanya di settingan low plus 30 fps. Itu aja kalau udah mulai panas berasa throttling dan kurang enak. Gimana dimainin medium plus 30 fps? Bah, itu bakalan makin sering berasa throttling. Main Mobile Legends ketika gua war rame-rame udah 30 menit atau match kedua, terus lagi pada ulti, mulai berasa endet-endet atau FPS drop yang cukup signifikan. Gak gitu sering tapi mulai berasa. Jadi menurut gua kalau misalkan kalian expect beli iPhone 8 dengan performa ngebut, rasanya mending skip aja. Walaupun memang iPhone 8 Plus punya RAM 1GB lebih besar ketimbang iPhone 8 biasa, tapi itu akan hanya ngefek di background aja. Karena RAM makin besar, aplikasi yang running di background bisa lebih banyak. Gak akan ngefek ke performa yang gimana-gimana kok. Baterai di iPhone 8 Plus tentu lebih besar ketimbang iPhone 8 biasa. Tapi karena HP ini udah berumur 5 tahun, otomatis ya Apple sendiri sudah nggak produksi. Jadi kalau mau dapetin battery health di 100%, rasanya itu nyaris mustahil. Nyaris mustahil, bukan mustahil beneran ya guys. Jangan salah paham. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, gimana kalau misalkan main game di iPhone 8 Plus? Bisa bertahan berapa lama? Well, gue main Mobile Legends cuma mentok 2 jam aja dengan koneksi Wi-Fi doang. Dan ketika gue pakai untuk nonton YouTube plus scrolling Instagram menggunakan Wi-Fi, bisa dapat screen on time 4 jam 30 menit. Dengan catatan, battery health unit gue itu posisi ada di 81%. Sedangkan untuk iPhone 8 ketika gue pakai santai untuk nonton YouTube dan scrolling Instagram, itu bisa dapat screen on time 4 jam 40 menit. Lah, kok bisa lebih awet padahal ini lebih kecil, Bang? Jawabannya karena battery health-nya lebih besar di 88%. Ya, seiringnya battery health berkurang, otomatis ya bikin baterai konsumsinya tuh jadi lebih boros. Mesti bawa powerbank kemana-mana. Jadi buat kalian yang pengguna sangat intens mau jadiin HP ini daily driver, jangan deh, skip aja. Second daily driver mungkin bisa jadi opsi lah. Desain belakang di iPhone 8 series memang terlihat cakep, mewah, dan premium banget. Tapi begitu kalian lihat depannya, aduh, berasa banget jomplangnya. Iya, terlihat jadul karena bezelnya yang tebal di bagian atas dan bawah. Kalah sama HP-HP Android 1 jutaan zaman sekarang, pokoknya udah nggak banget. Ya, walaupun iPhone 8 Plus punya ukuran layar 5,5 inch, tapi ini punya ukuran yang jauh lebih besar kayak HP 6 inch-nya di Android. Karena punya bezel yang tebal, jadi nggak ke-optimize aja. Dan dalam segi fitur pun, refresh rate 60Hz-nya tuh udah mulai berasa kurang responsif, apalagi dengan mesin yang berumur 5 tahun. Gue scrolling kiri kanan buka aplikasi aja, animasi udah kelihatan ada stutternya. Ya, bisa kalian lihat dengan performance chipset yang lebih baru di iPhone XS, 60Hz-nya bisa kelihatan lebih mulus. Walaupun memang sih fitur-fitur True Tone Display, ada lagi 3D Touch, dan tadi Night Shift masih tersedia di HP ini, tapi ya 60Hz-nya udah mulai endet-endet, jidatnya tebel banget. Apple atau iPhone memang terkenal dengan storage kecil dan tidak bisa di-upgrade. Tapi kalau misalkan kalian bilang, Bang, bisa kok diganti storage fisik? Ya bisa, tapi itu riskan. Yang gue maksud itu gak bisa di-upgrade menggunakan slot microSD karena nggak ada slotnya kayak di HP-HP Android. Dan ditambah pilihan storage-nya pun cuma ada 64GB, 128GB, dan 256GB. Kalau misalkan kalian beli storage terendahnya di 64GB, menurut gua ini nggak cukup dan sangat-sangat kurang enak dipakai untuk pemakaian jangka panjang. Ya, terutama buat yang sering record video, download film, ataupun foto-foto. Itu bakalan cepet banget habisnya. Jadi saran gua, kalau memang beneran kalian pengen beli iPhone 8 untuk pemakaian jangka panjang, kalau bisa pilihan 256GB aja biar maksimal, atau 128GB lah minimalnya. Untuk foto memang standar, dan perekaman video kamera belakang itu juara banget. Tapi kalau kita ngomongin soal perekaman video kamera depan, ya ini bakalan jomplang banget karena resolusinya cuma support sampai 1080p 30fps aja, dan ditambah untuk kualitas videonya tidak stabil. Ya, jadi kalau misalkan kalian pengen ngevlog menggunakan HP yang saat ini, rasanya kurang enak kalau misalkan tangan kalian nggak stabil, karena yang nonton pun juga ya kurang enak karena nggak stabil. Oke guys, jadi kalian udah lihat 6 kelebihan yang akan dirasain beserta 6 hal yang harus diantisipasi
kalau misalkan mau gunain iPhone 8 series. Ya memang ini terdengar sangat menggiurkan, apalagi untuk iPhone 8 harga secondnya udah ada di 2 jutaan, kalau nggak salah 2,6 juta. Sedangkan iPhone 8 Plus secondnya udah starting di 3,6 jutaan, itu menggiurkan. Tapi saran gue better skip aja, tabung dikit lagi, pindah ke iPhone XR aja. Karena punya desain layar yang lebih kekinian, ukuran yang lebih compact, baterainya lebih besar, lebih awet, kamera lebih bagus, performa pun lebih ngebut. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngotot beli iPhone 8 series dan bertanya, "Bang, mending iPhone 8 biasa atau 8 Plus?" Jawaban dari gue tentu yang Plus lebih baik, karena punya ukuran layar yang lebih besar, baterai yang lebih besar, RAM 1 GB lebih besar, dan ada lensa telefoto yang akan sangat kepake buat yang sering foto-foto. So, thank you for watching. Gue berharap video ini bisa sangat membantu buat kalian. Kalau misalkan nggak bantu, jangan lupa like dan komennya juga kalian tim iPhone 8 biasa atau 8 Plus, biar gue tahu. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.